Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita masih mempelajari kitab Matius 23. Kita berfokus kepada 7 kata celakalah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan kali ini kita belajar dari kata celakalah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang ke-6. Ya, saya beri judul celaka 6. Dan kita ambil dari Matius 23 ayat 27 sampai 28. Matius 23 ayat 27 sampai 28 saya akan bacakan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kelihatannya ya kata celaka yang ke-6 ini mirip, hampir sama dengan celaka yang kelima. Ya, celaka yang kelima ini ditujukan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama, sama juga dengan kata celaka 6. Tapi yang membedakan celaka kelima ini lebih kepada bahwa pemimpin-pemimpin agama ini, ya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, mereka hidup di dalam kemunafikan. Oleh karena mereka tampaknya seperti orang-orang kudus, ya, menjaga hidup kekudusan di dalam kehidupan beragama mereka. Tapi apa yang terjadi di tampak dalamnya, di dalam kehidupan mereka, ya tidak mencerminkan tampak luar, ya. Jadi apa yang di luar itu beda dengan apa yang di dalam. Di luar kelihatannya seperti kudus, tetapi di dalam penuh dengan kebusukan. Ya, itu celaka yang kelima. Nah, celaka yang keenam ini lebih menekankan kepada pemimpin-pemimpin agama ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini lebih menekankan pada hidup yang benar, ya. Hidup mereka berusaha membuat orang banyak ini hidup memenuhi standar mereka, kebenaran mereka sendiri, ya. Padahal di dalam kehidupan mereka sendiri tidak hidup sesuai dengan kebenaran yang mereka terapkan kepada orang lain, ya. Ini terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, celaka yang kelima ini dihubungkan dengan pinggan yang dicuci halus-halus, yang dicuci benar bersih-bersih supaya apa? Kelihatannya baik, ya. Nah, kalau celaka yang keenam ini dikaitkan dengan kuburan yang dilamur, dikatakan di sini yang dilamur atau seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Nah, Bapak Ibu, kuburan yang ada di Israel ini tentu beda dengan yang ada di tempat kita, Bapak Ibu, ya. Beda dalam bentuk, Bapak Ibu, ya. Kalau di sana itu rata, Bapak Ibu, cuma ada dibatasi dengan apa namanya, seperti batu-batu begitu, ya, dan rapih berjajar, ya. Dan kebanyakan kuburan orang-orang Yahudi kita bisa lihat orang itu terkenal, dihormati dan lain sebagainya apabila kuburan itu banyak kerikil, ya. Saya pernah bertanya, ya, waktu saya ada di Israel, saya tanya kenapa ada kuburan yang banyak kerikilnya sementara yang lain tidak ada. Nah, guide memberitahu bahwa kuburan yang banyak kerikilnya itu artinya dilempar kerikil itu dilempar orang oleh karena menghormati almarhum yang sudah meninggal, ya. Almarhum ini mungkin dia terkenal dulunya, ya, dihormati, ya, banyak jasanya, sehingga ketika orang lewat kuburan tersebut maka mereka melempar kerikil, ya. Dan buat orang-orang Yahudi, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, orang-orang Israel, bahwa kuburan itu adalah hal yang najis, beda dengan kita. Kita datang ke kuburan untuk menghormati, bahkan bukan hanya datang, kita membuat kuburan itu megah-megah, ya.
Di sosok ini Bapak Ibu kita melihat bahwa ada kuburan itu yang bagus sekali, ya, kuburan-kuburan Cina. Demikian juga dengan kuburan-kuburan orang Kristen dibuat bagus-bagus, dikasih porselen dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ini beda dengan kuburan yang orang-orang Yahudi yang dilaburi dengan, dikatakan dilaburi putih, mungkin dengan kapur atau dengan cat dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, ketika mulai musim semi tiba Bapak Ibu, ya, oleh karena dulu mereka kena di dalam musim dingin, ya, kuburan itu tidak tampak jelas. Lalu kemudian untuk memperjelas dilaburi cat putih, ya mungkin kapur putih dan lain sebagainya, supaya apa? Supaya kuburan itu jelas Bapak Ibu, ya. Dan maksudnya ini bukan untuk memperindah kuburan tersebut, supaya orang tidak menginjak kuburan tersebut, ya. Dan pada akhirnya orang itu akan najis kalau menginjak kuburan tersebut, ya. Jadi sifatnya ini memperingatkan orang lain supaya mereka tidak menginjak kuburan itu dan akhirnya mereka menjadi najis. Nah, Tuhan Yesus mengkaitkan kata celaka 6 dengan kuburan yang dilaburi putih, Bapak Ibu. Ya, ini sama juga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama itu, ya, mereka Bapak Ibu, ya, mematok kebenaran mereka sendiri, bukan apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi kebenaran mereka sendiri, ya, untuk supaya orang-orang hidup sesuai dengan kebenaran yang mereka patok Bapak Ibu, yang mereka perintahkan, yang mereka sarankan di dalam kehidupan orang banyak, ya. Padahal mereka sendiri tidak hidup sesuai dengan kebenaran tersebut. Inilah yang Tuhan Yesus kecam, Tuhan Yesus prihatin, Tuhan Yesus sedih dengan keadaan ini. Karena apa? Mereka hanya bisa menanamkan kebenaran kepada orang lain, tetapi kebenaran itu tidak menjadi pedoman di dalam kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak praktekkan, tidak lakukan di dalam kehidupan mereka. Nah, banyak Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, di dalam praktek keagamaan di dalam gereja sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin gereja, ya, mereka mengharuskan jemaat-jemaatnya mengejar kekudusan, hidup di dalam kekudusan. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu, ya. Apakah pemimpin agama itu, ya, pendeta tersebut, ya, mereka sudah hidup di dalam kekudusan atau tidak? Saya tidak permasalahkan itu. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, kebenaran yang mereka tanamkan di dalam kehidupan jemaat-jemaat mereka belum tentu ini kebenaran apa yang dikatakan di dalam kehidupan, di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Kita hidup benar, kita hidup kudus, Bapak Ibu, bukan karena kita berusaha atau kita memenuhi standar kebenaran yang ditanamkan pemimpin agama itu ke dalam kehidupan kita. Bukan itu. Kita hidup di dalam kekudusan, kita benar di mata Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Kenapa? Karena Roh Tuhan memimpin kehidupan kita untuk kita sanggup berkata tidak terhadap dosa dan merdeka terhadap dosa. Kita hidup bukan karena kita berusaha untuk hidup kudus, Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi standar kekudusan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau Tuhan terapkan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dan ujung-ujungnya dalam kehidupan kita adalah hukuman kekal. Kita bisa dianggap layak, kita bisa dianggap kudus, bukan kabar karena kebenaran yang ditanamkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena pemimpin agama itu mengharuskan kita hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran yang mereka buat sendiri, Bapak Ibu. Kebenarannya adalah bahwa kita layak di hadapan Tuhan, kita benar di hadapan Tuhan oleh karena anugerah Tuhan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sama seperti juga Barabas, Bapak Ibu. Barabas adalah orang yang beruntung. Seharusnya dia mati di salibnya Tuhan Yesus Kristus, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kedudukan dia. Yang harusnya Barabas mati di kayu salib, tetapi dia dibebaskan oleh karena Yesus dihukum di kayu salib. Tapi Barabas tidak percaya Tuhan Yesus. Akhirnya dia mati dan ujung-ujungnya adalah hukuman kekal. Beda dengan kita.
Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib menggantikan dosa-dosa kita. Harusnya di atas kayu salib itu kita mati oleh karena keberdosaan kita. Tapi Tuhan Yesus tanggung, darahnya Tuhan menyucikan kita, menguduskan kita, membenarkan kita. Tuhan memberkati. Shalom.